Armenia merupakan negara Kristen tertua di dunia dan telah menjadi pusat peradaban selama ribuan tahun. Lalu bagaimana dengan kondisi negara Armenia saat ini? Dan bagaimana juga dengan kondisi penduduk negara ini? Mari kita bahas lebih lengkap hanya di GeoCurrents. Secara geografis, Armenia adalah negara yang terletak di kawasan Kaukasus Selatan, yang berbatasan dengan Turki di sebelah barat, Georgia di utara, Azerbaijan di timur, dan Iran di selatan. Armenia sering dianggap sebagai negara dua benua karena berada di perbatasan antara Eropa dan Asia. Armenia memiliki luas wilayah sekitar 29.000 km persegi. Dan Armenia adalah salah satu negara terkecil di kawasan Kaukasus. Negara ini terbagi atas 11 provinsi atau mars, dengan Yerevan sebagai ibu kota dan pusat pemerintahan negara ini. Yerevan, ibu kota Armenia, adalah salah satu kota tertua di dunia yang terus dihuni sampai sekarang. Yerevan sering disebut juga sebagai kota pink, karena banyak bangunannya yang terbuat dari material bangunan berwarna merah muda. Selain itu, di kota ini juga terdapat Republic Square, yaitu alun-alun utama di kota Yerevan, yang dikelilingi oleh bangunan-bangunan penting seperti gedung pemerintah, Museum Sejarah Armenia, dan juga Galeri Nasional Armenia. Dan menariknya, meskipun mayoritas penduduk Armenia beragama Kristen, terdapat juga masjid yang indah di kota Yerevan, yang bernama Blue Mosque. Dan Masjid Biru ini adalah satu-satunya masjid yang masih aktif di kota Yerevan, yang menandakan sejarah panjang dan keragaman budaya di kota ini. Selain Yerevan, terdapat kota-kota penting lainnya di negara Armenia seperti Gyumri, Vanadzor, dan juga Harzdan. Dan fakta menariknya, gereja pertama di dunia dibangun di Armenia, yang bernama Holy Esmiazin, yang merupakan gereja pertama yang dibangun di dunia pada awal abad ke-4 Masehi. Dan tempat ini juga merupakan kantor pusat semua gereja Armenia, dan merupakan salah satu tempat ziarah yang paling banyak dikunjungi di dunia. Lalu bagaimana dengan sistem pemerintahan negara Armenia? Armenia adalah negara dengan sistem pemerintahan republik parlementer, yang dimana Presiden Armenia berfungsi sebagai kepala negara dengan peran yang bersifat seremonial saja atau simbolis. Dan Presiden dipilih oleh parlemen untuk masa jabatan 7 tahun dan tidak memiliki kekuasaan eksekutif yang luas. Sehingga Perdana Menteri adalah seorang kepala pemerintahan dan memiliki kekuasaan eksekutif yang lebih luas. Perdana Menteri diangkat oleh Presiden tetapi harus mendapatkan dukungan dari mayoritas anggota parlemen. Secara geografis fisik, Armenia didominasi oleh pegunungan dan dataran tinggi di wilayah Kaukasus, dengan rata-rata ketinggian sekitar 1.800 meter di atas permukaan laut. Dan Armenia adalah sebuah negara yang terkurung daratan dan tidak memiliki laut. Dan berbicara tentang gunung, gunung tertinggi di Armenia adalah Gunung Aragrat, yang mencapai ketinggian 4.090 meter. Dan Gunung Aragrat ini berbeda dengan Gunung Ararat, karena Gunung Ararat terletak di negara Turki, tepatnya di sebelah timur Turki, bukan di negara Armenia. Tetapi pemandangan Gunung Ararat bisa dilihat langsung dari negara Armenia. Dan gunung ini merupakan simbol nasional negara Armenia, karena dulunya wilayah ini merupakan wilayah dari negara Armenia sebelum akhirnya jatuh ke tangan Turki. Selain gunungnya, Armenia memiliki beberapa sungai utama seperti Sungai Aras dan Sungai Harzdan yang mengalir melalui lembah-lembah yang subur. Adapun danau terbesar dan paling penting di Armenia adalah Danau Sevan, yang merupakan salah satu danau air tawar terbesar di dunia, dengan luas sekitar 1.240 km persegi. Danau ini merupakan salah satu tempat wisata paling populer di Armenia. Untuk iklim sendiri, iklim di Armenia bervariasi dari iklim kontinental hingga iklim alpin, yang dimana musim panas di dataran rendah cenderung lebih panas dan kering, sementara musim dingin bisa sangat dingin terutama di daerah pegunungan. Urartu adalah salah satu kerajaan awal yang berdiri di wilayah Armenia. Kerajaan ini berkembang di sekitar Danau Van dan berperan penting dalam sejarah awal peradaban Armenia.
Armenia mencapai puncak kejayaannya di bawah pemerintahan Raja Triganes yang Agung antara tahun 95 sampai 55 sebelum Masehi, yang memperluas wilayah kerajaan hingga mencakup sebagian besar Asia Kecil dan juga wilayah Timur Tengah. Armenia adalah negara pertama yang mengadopsi agama Kristen sebagai agama resmi negara di bawah Raja Tiridates III pada tahun 301 Masehi. Kemudian Armenia ditaklukkan oleh kekhalifahan Islam pada abad ke-7 Masehi yang membawa pengaruh Islam ke wilayah tersebut. Tetapi meskipun berada di bawah pengaruh Islam, mayoritas penduduk Armenia tetap beragama Kristen. Pada abad ke-16 hingga abad ke-19 Masehi, Armenia dibagi antara Kekaisaran Ottoman dan juga Kekaisaran Safavid Persia selama berabad-abad. Selama berada di bawah Kekaisaran Ottoman, seringkali penduduk Armenia mendapatkan diskriminasi. Dan yang paling parah terjadinya genosida terhadap orang Armenia antara tahun 1915 sampai tahun 1917. Yang dimana menurut Reuters selama Perang Dunia I sekitar 1,5 juta orang Armenia dibunuh dalam genosida yang dilakukan oleh pemerintah Ottoman pada saat itu. Dan peristiwa ini merupakan tragedi berdarah dalam sejarah Armenia. Dan selain itu, banyak juga orang Armenia yang tinggal di wilayah Turki diusir keluar Turki. Ribuan orang yang diusir dari wilayahnya terpaksa pergi ke wilayah selatan menuju Suriah, Lebanon, dan juga ke wilayah Irak. Dari sisi Turki menyebutkan bahwa jutaan jiwa yang telah tewas akibat peperangan dalam invasi Rusia selama Perang Dunia I. Karena pada saat itu banyak dari orang Armenia yang membantu Rusia selama perang dengan Ottoman. Jadi menurut Turki bahwa tragedi tersebut bukanlah genosida, dan Turki beranggapan bahwa itu hanya akibat dari peperangan yang terjadi. Tetapi tetap saja bahwa yang menjadi korban pada saat genosida tersebut bukanlah kebanyakan tentara, tetapi kebanyakan warga sipil yang tidak bersalah. Nah, meskipun Turki dan Armenia saat itu mengalami konflik yang cukup panjang, sekarang mereka memutuskan untuk mengakhiri permusuhannya dengan menandatangani perjanjian damai dan juga telah memulai hubungan diplomatik antara kedua negara. Setelah Perang Dunia I, Armenia kemudian menjadi bagian dari Uni Soviet pada tahun 1920. Selama periode ini, Armenia mengalami industrialisasi dan juga modernisasi. Hingga akhirnya Armenia merdeka dari Uni Soviet pada tahun 1991. Setelah runtuhnya Uni Soviet. Setelah merdeka, Armenia juga masih terlibat konflik, khususnya konflik di Nagorno-Karabakh antara Armenia dengan Azerbaijan. Konflik ini terjadi di wilayah Nagorno-Karabakh, yaitu sebuah wilayah yang dihuni oleh mayoritas orang Armenia, tetapi diakui secara internasional berada di wilayah Azerbaijan. Dan konflik ini memuncak dalam perang antara tahun 1990-an sampai tahun 2020, dan wilayah tersebut masih dipersengketakan hingga sekarang. Lalu bagaimana sih dengan kondisi penduduk negara Armenia sekarang, dan benarkah banyak penduduk Armenia sekarang tinggal di luar negeri? Jumlah penduduk Armenia saat ini adalah sebanyak 2.700.000 jiwa berdasarkan data dari Worldmeter. Kepadatan penduduk Armenia adalah 98 orang per kilometer persegi, yang dimana 67% penduduknya tinggal di perkotaan dengan usia rata-rata di Armenia adalah 35 tahun. Armenia memiliki populasi diaspora yang cukup besar, sekitar 8 juta orang yang tersebar di seluruh dunia, terutama di negara-negara seperti Rusia dan Amerika Serikat. Dan ini hampir 3 kali lipat lebih banyak dari jumlah penduduk Armenia yang tinggal di negara Armenia. Saat ini, mayoritas penduduk Armenia sekitar 98% adalah etnis Armenia. Terdapat juga kelompok minoritas utama termasuk Yazidi 1% dan Rusia 0,4%. Bahasa resmi Armenia adalah bahasa Armenia yang termasuk dalam rumpun bahasa Indo-Eropa. Bahasa Armenia memiliki alfabetnya sendiri yang disebut Aibuben, yang terdiri dari 38 huruf, termasuk 36 huruf konsonan dan 2 huruf vokal. Agama mayoritas di Armenia adalah Kristen Armenia, dengan lebih dari 93% pemeluk Kristen di Armenia merupakan anggota dari Gereja Apostolik Armenia. Terdapat juga minoritas Kristen Ortodok dan Katolik Armenia, dan sisanya agama minoritas lain seperti Yazidi dan juga Islam.
Jika berbicara tentang budaya, budaya Armenia kaya akan tradisi dan warisan yang telah berkembang selama ribuan tahun. Salah satunya yaitu Vardafar, yang merupakan festival air yang dirayakan di musim panas, di mana orang-orang akan saling menyiram air sebagai simbol pembaruan dan juga pembersihan. Dan ini mirip seperti Songkran di Thailand. Yang kedua ada Festival Navasar, yang merupakan festival tahun baru Armenia kuno yang jatuh pada 11 Agustus. Festival ini merupakan perayaan panen dan musim baru yang diiringi dengan tarian, musik, dan juga berbagai pesta. Dan yang terakhir ada Tendes, yang merupakan festival api yang dirayakan pada 13 Februari, yang dimana orang-orang akan berkumpul mengelilingi api sebagai simbol pemurnian dan juga perlindungan. Dan yang terakhir, aspek budaya yang penting dari Armenia tentu saja makanannya, dan berikut beberapa makanan khas Armenia seperti lavas, lahmacun, dolma, gapama, dan juga basturma. Menurut Bank Dunia, ekonomi Armenia mengalami pertumbuhan yang signifikan di tahun 2022, yang mencapai 12,6% pada tahun tersebut. Dan pada tahun yang sama, PDB Armenia mencapai 19 miliar US dollar, dengan PDB per kapita yang mencapai 6.500 US dollar. Sektor jasa termasuk pariwisata, teknologi informasi, dan layanan keuangan merupakan kontributor utama bagi PDB Armenia, yang mencakup sekitar 63% dari PDB. Sektor lainnya seperti sektor pertanian memperkerjakan sekitar 20% dari angkatan kerja dan berkontribusi sekitar 18% terhadap PDB. Adapun tanaman utama yang ditanam di Armenia termasuk gandum, buah-buahan, dan juga sayuran. Negara Armenia juga kaya akan sumber daya tambang seperti tembaga, molibdenum, dan juga emas. Pertambangan menjadi salah satu sektor penting bagi perekonomian Armenia, yang menyumbang sekitar 5% dari PDB. Adapun mitra ekspor utama Armenia adalah Uni Eropa, dengan total perdagangan mencapai 25% dari total ekspor Armenia. Sedangkan untuk mitra impor utama Armenia adalah negara Rusia, dengan total impor yang mencapai 33%. Jadi itulah pembahasan kita pada video kali ini tentang negara Armenia. Dan bagaimana menurut pendapat kalian tentang negara Armenia? Oke, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan juga subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. And bye-bye. It's so cold outside. I'm alone.